terima kasih ya sudah datang ke sini. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana kabar kamu pagi ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya juga bingung sih. Kalau boleh Ibu tahu bingung kenapa ya? Kamu seperti ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan ya? Kamu boleh cerita ke Ibu, nanti Ibu dengarkan dan kali saja Ibu bisa bantu untuk menuntaskan masalah yang sedang kamu hadapi. Iya Bu, saya tuh lagi kepikiran dan saya mau ngambil jurusan. Iya sih, saya paham ya, kayak jurusan kuliah itu nggak mudah untuk memilih ya. Karena kan kalau ngambil jurusan kuliah itu harus sesuai passion kita. Tapi menurut Ibu, dengan segala beban kamu dan pikirkan itu, kamu tuh bagus sekali ada keinginan untuk datang ke sini dan berbicara terbuka pada Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah kamu itu sudah ada beberapa pilihan jurusan yang sedang kamu pertimbangkan? Ada sih Bu, ada 2 jurusan yang udah saya pertimbangkan, yaitu ilmu komunikasi sama manajemen. Tapi saya malah jadi bingung mau milih jurusan yang mana. Oke, jadi di sini kamu ada 2 jurusan yang sedang kamu pertimbangkan ya, yaitu komunikasi sama manajemen. Tahu apa sih yang membuat kamu tertarik sama komunikasi dan manajemen? Kalau yang komunikasi itu saya suka banget sih, karena saya suka dunia public speaking, jadi sama bikin konten gitu. Jadi saya kayak lebih semangat buat ngerjainnya. Tapi kalau misalnya saya itu buat saya lebih, tapi orang tua saya sih lebih nyuruh saya untuk jadi manajemen. Jadi kamu itu disuruh orang tua kamu ambil manajemen ya. Tapi kamu di satu sisi itu kamu merasa bersemangat dengan dunia komunikasi, tapi di sisi lain itu kamu kayak ada dorongan dari orang tua kamu untuk ambil jurusan manajemen. Iya betul banget Bu, saya tahu sebenarnya maksud orang tua saya itu baik, tapi saya juga takut nantinya pelan-pelan kalau misalnya saya berkomunikasi terus, kalau saya milih komunikasi, saya jadi susah kerja. Bingung antara pilihan yang mana. Saya suka yang katanya sih itu aman. Itu paham, apalagi jurusannya yang satu disuruh orang tua ya, jadi kayak paham gitu sama posisi kamu, pasti kamu bingung karena kan kamu pasti akan merasa dilema. Sekarang coba kita pelan-pelan telusuri apa yang kamu mau ya. Pertama-tama, kamu tahu nggak bahwa tidak ada satupun jurusan itu yang akan menjamin 100% masa depan kamu. Iya sih Bu, tapi semua orang kayaknya biasanya manajemen itu lebih dicari daripada komunikasi. Menurut Ibu itu emang opini yang umum ya, tapi itu kita juga melihat konteks juga nih, siapa diri kamu, apa kelebihan kamu. Jadi di sini nih, di konsep ini kita akan menelusuri satu persatu. Nah itu tuh yang tahu dalam keseharianmu nih dan kegiatan sehari-hari, kegiatan apa yang kamu merasa hidup dan kamu bermakna kayak wah ini joy banget nih kayak gitu kan. Waktu itu saya pernah jadi MC pas acara pensi sekolah. Terus pas bikin konferensi di video buat tugas kelompok, saya ngerasa kayak tempat yang pas nih. Nah, poinnya bagus. Kamu bilang kamu merasa ada di tempat yang pas. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang membuat kamu tuh merasa wah ini tempat gue banget? Saya tuh kalau ngelakuin kegiatan itu tuh saya lebih ngerasa itu kayak diri saya banget. Terus waktu itu orang tua suka dengan cara saya ngomong atau konten yang saya buat. Rasanya puas banget sih, tapi ini juga jadi pulang. Oke, itu adalah sinyal yang bagus. Biasanya nih, saat kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan atau minat kita justru merasa terisi. Ya, kita tuh senang nih ngelakuinnya. Kita nggak merasa terbebani dalam melakukan hal tersebut. Sekarang, kalau misalnya terkait dengan manajemen, misalnya menyusun strategi, menganalisis data, membuat laporan, Jujur ya Bu, bisa sih, tapi nggak sesemangat itu buat ngerjainnya. Saya bisa ngerjain tugas ini atau bisnis, tapi kayak ya bisa aja gitu, nggak ada. baik. Jadi Ibu paham. Jadi di sisi rasa, Ibu bisa simpulkan kamu lebih cocok, kamu lebih terkoneksi dengan komunikasi. Tapi kamu tuh juga harus realistis karena itu pilihan masa depan yang stabil. Ibu senang kamu berpikir dari dua sisi tersebut. Iya Bu, itu juga kenapa yang bikin saya bingung, takutnya nanti di komunikasi saya bisa. Oke, apa kamu tahu bahwa di dunia kerja itu ada banyak jurusan ilmu komunikasi yang bekerja di bidang strategi
strategis yang juga itu dekat dengan dunia manajemen. Oh iya, maksudnya gimana? Misalnya nih, kasih contoh nih. Karena itu banyak lulusan komunikasi yang dikejar seperti di public relation manager, marketing communication, juga brand strategist. Nah, di posisi itu tuh mereka tuh harus dituntut nih, mereka dituntut pakai konsep manajemen juga, tapi dengan pendekatan komunikasi. Nah, itu bisa menjadi dua penghubung dunia yang harus kamu pertimbangkan. Ini saya belum kepikiran ke situ sih. Nah, karena kamu belum kepikiran ke situ, itu sebabnya kamu dan kita harus eksplorasi lebih dalam nih. Nah, kamu nih di sini ibu akan bantu kamu membuat perbandingan secara rinci antara dua jurusan, dan kita juga bisa nih buat simulasi masa depan kamu di dua jalur yang berbeda. Apakah kamu mau? Mau Bu, saya merasa kayak pelan-pelan mulai bagus. Tapi kita jangan buru-buru ya. Hari ini kita fokus memahami diri kamu dulu nih. Minggu depan kamu datang lagi ya. Kita akan masuk ke eksplorasi jurusan lebih dalam. Siap Bu, terima kasih ya Bu udah dengerin saya dan bikin saya nggak merasa bingung lagi sendiri. Oke, sama-sama. Jadi kamu itu gak sendiri, dan kamu itu akan mengambil langkah yang sangat bijak dengan mencari tahu lebih dalam sebelum memutuskan. Sebelum menentukan ya. Terima kasih. Selamat pagi Syakira, senang bisa bertemu lagi. Jadi gimana kabar kamu hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah saya baik. Bu, saya udah nungguin sesi ini nih Bu. Oke, kamu semangat banget ya untuk melanjutkan sesi ini. Hari ini seperti janji kita yang minggu lalu, kita akan menyusuri dua jalur yang kamu pertimbangkan, yaitu jurusan ilmu komunikasi dan jurusan manajemen. Nah, sekarang nih ibu ingin nih kamu bayangkan dirimu berjalan di dua jalan yang berbeda. Kita akan menelusuri ke masa depan kamu. Setuju? Setuju Bu, seru juga nih kedengarannya. Hai, kita akan misalnya nih kita akan simulasi 5 tahun setelah kuliah. Sekarang kamu bayangkan kamu sudah lulus dari jurusan ilmu komunikasi, dan hari ini kamu akan bekerja di perusahaan media besar. Kamu adalah spesialis public relation. Ceritakan, kamu lagi ngapain pagi ini? Saya lagi duduk sama kerja di kantor PNS. Tugas saya hari ini lagi bikin strategi komunikasi untuk juga peluncuran produk baru. Saya harus mengatur siapa yang ngomong ke media dan komunikasi. Nah, lalu pandemi makin desensitif. Oke, sekarang kamu sudah bayangkan, nah, apa perasaan kamu di situ? Nah, saya tuh merasa kalau saya tuh deg-degan tapi semangat juga. Rasanya kayak seru menantang tapi berani. Oke, jadi bagaimana kamu menggambarkan rekan kerja kamu? Mereka tuh banyak yang kreatif, mereka tuh penuh ada yang agak perfeksionis, tapi kita saling mendukung. Oke, nah sekarang itu kan udah di ilmu komunikasi nih. Sekarang kamu bisa bayangkan kalau kamu lagi di jalur lain. Kamu lulus dari jurusan manajemen, dan sekarang kamu bekerja di bagian operasional sebuah perusahaan logistik. Kamu sedang mengatur jadwal, distribusi, dan mengelola tim kecil. Nah, dari yang tadi kamu, apa yang kamu rasakan? Saya bisa percaya sih, tapi agak malu aja. Saya lebih banyak mengingat usul, ada target yang harus dicapai, dan saya sering Oke, apakah dengan hal itu kamu akan merasa puas? Atau kamu lebih merasa puas atau bosan atau gimana? jujur nggak sepenuhnya sih. Saya rindu komunikasi dan interaksi yang lebih beda. Oke, sekarang kita lihat ya dari melalui masa depan kamu tadi, mana yang membuat kamu itu lebih puas atau gugup dan wah ini passion saya nih. Jujur sih yang komunikasi Bu, rasanya tuh saya lebih jadi diri sendiri gitu. Oke, sekarang aku mau kamu harus tahu 3 nilai utama yang kamu pegang dalam hidup kamu. Misalnya nih, pertama kebebasan ekspresi, stabilitas finansial, atau membahagiakan keluarga. Kalau boleh tahu, sebutkan tiga nilai utama yang kamu pegang sekarang. Saya tuh yang pertama tuh menjadi diri
yang kedua penelitian kita dan yang ketiga tidak membebani orang tua. Oke, yang pertama kamu menjadi diri sendiri, yang kedua itu kamu punya pekerjaan yang bermakna, yang ketiga itu kamu tidak membebani orang tua. Bagus. Menurut kamu dari dua jurusan itu, jurusan komunikasi sama manajemen, mana jurusan yang paling meningkatkan kamu ke nilai-nilai? Apa komunikasi dulu, tapi saya masih ada rasa orang tua kalau nggak ambil manajemen. Menurut ibu itu hal yang wajar sih ya, tapi bagaimana kalau kamu buat rencana untuk membuktikan bahwa komunikasi itu bisa menjanjikan secara finansial? Maksudku kayak gini, Misalnya nih, kamu ibu kasih contoh ya, bisa tokoh-tokoh sukses jurusan komunikasi, atau kamu tuh bisa rancang juga nih buat goals pribadi kamu, kayak untuk tahun pertama kamu kerja, kamu harus punya penghasilan 5 juta, atau berapa yang sesuai kamu mau, atau kamu bisa kerja di perusahaan A dan itu bisa kamu tunjukkan ke orang tua sebagai bukti bahwa kamu serius dan kamu itu bisa bertanggung jawab dalam menjalankan hal itu. wah iya ya, jadi bukan kayak sekedar idealisme doang. Nah, iya benar. Sekarang nih ibu ingin kamu buat tugas minggu ini di temuan kita selanjutnya. Itu yang berisi yang pertama, tulis esai singkat berjudul versi terbaik diri saya di masa depan, dan yang kedua, cari dan wawancarai satu orang kakak tingkat atau alumni dari jurusan ilmu komunikasi dan satu kakak tingkat dari jurusan manajemen. Nah, aku bisa tanyakan kepada mereka. Yang ketiga, buat bagian SWOT sederhana. SWOT itu kayak S itu kekuatan, W itu kelemahan, O itu peluang, T itu tantangan dari jurusan ilmu komunikasi dan jurusan ilmu manajemen. Bisa? Oke, bisa. Saya tugas saya suka nih tugas kayak ini bisa bantu saya. Oke, nah nanti di sesi berikutnya Syakira kita akan bahas hasilnya dan kita akan mulai merancang jalur studi hebat, jalur studi yang paling sesuai dengan diri kamu, termasuk pilihan kampus, dan jangan lupa tetap diskusi pelan-pelan dengan orang tua ya. Nah iya Bu, saya sudah mulai berani terbuka kok. Mereka agak kaget pas tahu saya lagi suka komunikasi, tapi saya coba jelaskan dulu. Oke, menurut saya terbuka pada orang tua itu merupakan langkah yang penting. Nah, komunikasi itu juga tantangan nih kemampuan kamu dalam negosiasi bersama dengan orang tua dan menyampaikan ide atau pendapat kamu kan? Iya Bu, saya sedang praktek langsung. Nah, kamu sedang membuktikan bahwa kamu memang cocok di bidang itu. Oke, sekian pertemuan kita minggu ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya, Syakira. Terima kasih banyak ya Bu, saya kurang jauh semangat baru. Iya, terima kasih kembali. Sampai di Syakira, kamu lebih tampak tenang tadi. Bagaimana kabar kamu? Pagi Bu, iya katanya minggu ini tuh saya lebih produktif, saya sudah kerja tugasnya dan nilai-nilai juga. Akan ibu lihat ya tugas kamu hari ini. Kita akan bahas nih satu persatu tugas kamu. Oke, kita akan mulai dari tugas kamu yang judulnya versi terbaik diri saya di masa depan. Boleh kamu silakan ke ibu? Oke Bu, jadi saya bayangkan saya 5 tahun ke depan sebagai seorang komunikator politik yang bisa menyampaikan ide secara jernih, bermanfaat untuk masyarakat, dan tetap punya waktu buat keluarga. Oke, itu versi terbaik dari diri kamu di masa depan. Nah, jadi kamu melihat diri itu bukan sukses dari jalur karir aja, tapi juga harus balance atau seimbang secara pribadi. Iya Bu, saya juga menulis kalau saya ingin kerja di media atau agensi kreatif sambil punya usaha kecil-kecil sendiri kayak bikin kelas public speaking untuk anak-anak muda. Wow, menarik sekali ya. Punya usaha sendiri. Kalau kamu sudah bisa menggambarkan masa depanmu secara konkret, sekarang kita akan bahas hasil dari wawancaramu. Kalau boleh ibu tahu, kamu tuh wawancarai siapa aja ya? Nah, pertama saya wawancara Salita, alumni ilmu komunikasi. Dia sekarang kerja di perusahaan
konsultan media di Jakarta. Lalu satu lagi Kak Vicky lulusan manajemen dan dia tuh sekarang kerjanya di perusahaan retail. Oke, yang pertama ada Kak dari jurusan dari alumni ilmu komunikasi, dan yang kedua ada Kak Fikri dari lulusan manajemen. Nah, dari dua kakak itu, apa insight yang paling kuat yang kamu dapatkan dari dia? Kalau dari Kalitan itu dia bilang kerja di komunikasi itu sangat dinamis, tapi juga sangat positif. Nah, jadi harus tetap itu. Tapi dia juga bilang kalau memang suka tekanan itu jadi motivasi. Oke, jadi passion itu bisa menjadi kekuatan saat menghadapi tantangan. Iya, terus kalau misalnya dari Kak Fitri, dia bilang dunia manajemen itu matang juga, tapi lagi sistematis. Dia suka hal perencanaan dan strategi. Tapi dia juga bilang kalau nggak suka hal-hal teknis dan kalau aku bisa jadi sukses sendiri nanti. Oke, itu paham. Jadi setiap jalur itu, entah itu komunikasi atau manajemen, punya tantangan sendiri dan juga kecocokan karakter ya. Banget Bu, dan jujur ya, setelah saya dengar dari mereka, saya makin merasa klik sama ceritanya kali ini. Oke, sekarang kita akan lihat yang ibu suruh tugas kamu bagian SWOT yang kamu buat. Boleh ibu tahu tugasnya yang mana? Ini Bu. Oke, jadi ini ada strength, weakness, opportunity, dan trik dari dua jurusan ya. Jadi boleh kamu dibacain untuk jurusan komunikasi. Bisa kamu bacakan? Pertama dari strength. Oke, dan itu suka berbicara dan mengerti. Lalu yang kedua punya pengalaman berdiskusi dan bikin konten serta terbiasa kerja dalam tim. Weaknessnya apa? Nah, saya suka overthinking saat menilai, itu kurang tahan tekanan dari ekspektasi sosial dan kadang terlalu perfeksionis. Oke, kalau opportunity-nya? Itu dia banyak peluang di dunia media, digital, dan kreatif. Perkembangan teknologi membuka lapangan kerja baru dan bisa jadi entrepreneur juga. Triknya? Kelemahannya? Persaingan sangat tinggi, harus cepat berubah, dinilai kurang pernah orang. Oke, kamu menjadi ibu kamu udah hebat ya, bisa membuat surat itu. Nah, itu dari sisi komunikasi, dan dari sekarang ibu ingin dengar dari sisi manajemen. Bisa kamu bacakan SWOT-nya? Strength-nya matematika saya terorganisir dan bisa kerja sendiri, selalu bisa kerja sendiri maupun dalam kelompok. Lalu weakness-nya kurang minat mendalam, keterbiasaan kalau rutinitas dan tidak terlalu suka secara mendalam. Opportunity-nya banyak lowongan di berbagai sektor, stabilitas kerja lebih terjamin dan bisa menjalankan cepat kalau performa bagus. Dan terakhir grit atau kelompoknya terasa monoton, persaingan juga ketat, kalau tidak passionate bisa burn out. Oke, dari semua itu kamu tuh udah bisa nih, mana nih menurut jurusan mana nih yang lebih sejalan sama kamu? Kalau menurut kamu apa jurusan yang sejalan sama passion kamu? Saya makin yakin sama ilmu komunikasi. Oke, ibu boleh tahu bagaimana tanggapan dari orang tua kamu minggu ini? Saya sempat ajak teman saya tunjukkan hasil wawancara dan SWOT juga. Awalnya nama saya tuh kasih ragu, tapi setelah saya jelasin dan bilang saya punya rencana jangka panjang, mama mulai lulus sedikit. Itu luar biasa ya Syafira, kamu tuh tidak hanya berpikir dan kamu tuh juga bertindak. Iya, tapi kok masih agak diam gitu sih Bu. Saya tahu beliau belum setuju sama. Sebenarnya menurut ibu itu hal yang wajar ya, karena orang tua itu kadang butuh waktu untuk percaya bahwa kita itu bisa tanggung jawab atas pilihan kita. Kamu mau mencoba tulis surat ke papa, jelaskan dari hati? Nah, itu ide bagus Bu. Mungkin lewat tulisan saya bisa lebih tenang ya. Oke, kalau mau minggu depan kita buat sesi simulasi ya. Kamu akan berpura-pura berbicara pada papa dan ibu akan bantu untuk pengalaman kamu. Mau Bu, saya ingin kakak juga tahu bahwa saya serius. Oke, untuk tugas minggu depan, untuk pertemuan kita di minggu depan ini, kamu harus buat surat untuk ayahmu dan kamu tulis semua yang kamu punya. Untuk memilih ilmu komunikasi, kamu harus membuat rancang peta karir dari tahun pertama kuliah sampai 5 tahun ke depan, dan catat 3 tantangan yang mungkin muncul nih dan cara kamu menghadapinya. Apakah kamu bisa? Bisa banget Bu, rasanya sekarang saya bukan cuma menebak
debat, tapi benar-benar menjadi lebih dalam. Oke, di sini ibu bangga banget melihat proses kamu yang Shakira, dan ingat keputusan yang lahir dari pengenalan diri itu akan lebih kuat daripada keputusan yang lahir dari tekanan luar. Jadi harus sesuai sama passion, minat, dan bakat kamu. Ya Bu, terima kasih banyak ya, saya juga merasa lebih kuat sekali. Oke, like oke Shakira, sampai ketemu minggu depan ya. Ya Bu, terima kasih. Selamat pagi Shakira, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya baik Bu Arifu. Oke, karena ibu sudah memberikan kamu tugas di pertemuan minggu lalu, apakah kamu buat tugasnya? Saya bawa Bu, saya bikin semangat tambah depan. Oh, biar bacanya. Kadang kita butuh waktu banyak untuk menyuarakan hati. Boleh ibu bacakan pelan-pelan? Oke, untuk papa, maaf jika Shakira bisa jadi anak yang langsung bisa membanggakan, tapi aku sedang belajar untuk membuat keputusan yang benar-benar yakini. Aku ingin kuliah di jurusan komunikasi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena di sana aku bisa berkembang jadi versi terbaik diri sendiri. Aku tahu apakah ini yang terbaik, tapi versi terbaik itu tidak selalu yang aman, melainkan yang tepat. Aku janji akan tetap serius, keras, dan tidak mengecewakan. Terima kasih sudah selalu bekerja keras, memberikan aku mengajar sesuatu yang bisa membuat hidup ini lebih dari sekedar jalan yang paling mudah dari aku. Oke. Menurut ibu, ini surat ini kamu tulis dari hati yang paling dalam ya. Ibu bisa rasakan. Gimana perasaan kamu saat menulisnya? Saya ngerasa juga setuju, tapi saya juga takut. Aku papa, tapi nggak bakal setuju. Oke, sekarang gini ya Shakira. Sekadang itu orang tua itu butuh waktu untuk mengerti bahwa anaknya itu tumbuh dan berkembang, bisa membuat keputusan sendiri. Tapi langkah pertama yang sudah kamu ambil ini, kamu tidak membantah, kamu hanya menjelaskan ke kawan kamu. Ya, saya juga udah coba kasih peta kali saya Bu yang aku minta itu. Oke, kita cek ya peta kalian kamu. Ibu bacakan ya. Tahun pertama itu kamu ingin kuliah dan adaptasi, harus fokus di jurusan ilmu komunikasi, bergabung di organisasi kampus, mulai menghidup kelas kecil-kecilan. Tahun kedua, kamu mulai bangun portofolio, magang di media lokal, bikin podcast pribadi, aktif dalam debat dan public speaking. Tahun ketiga itu kamu akan fokus pada spesialisasi dan pengembangan diri, ambil mata kuliah pilihan, megang di perusahaan PR, bangun personal brand online. Nah, di tahun keempat itu kamu persiapan dunia kerja. Dan akhir tentang komunikasi krisis, kerja part-time di agensi kreatif, perluas relasi dan cari mentor. Untuk tahun terakhir kamu akan membangun karir, bekerja di agensi atau media sambil mulai kelas public speaking online, dan dalam 5 tahun bisa mandiri secara financial. Wow, kamu hebat ya, ini realistis banget dan penuh semangat. Apakah ini kamu buat sendiri, Shakira? Ya Bu, saya buat sendiri, tapi saya juga masih minta masukan juga dari Kalista. Kalau yang dulu saya wawancara. Ya, saya ingat sekali Pak. Jadi kamu semakin kesini kamu semakin jelas, kamu punya niat dan perencanaan. Nah, orang tua kamu nih akan lebih mudah percaya jika kamu tahu kamu itu sudah memikirkan. Oh iya Bu, saya juga tulis 3 tantangan dan cara menghadapinya yang bisa. Oke, coba ibu lihat dulu ya. Ada 3 tantangan utama. Yang pertama itu tidak disetujui orang tua. Ada strateginya, beri bukti komitmen lewat hasil, bukan komunikasi dua arah. Yang kedua tantangannya adalah persaingan dunia kerja yang tinggi. Strateginya bangun portofolio sejak awal. Yang ketiga itu ada ketakutan kehilangan arah di tengah jalan, dan strateginya itu harus evaluasi. Sebenarnya kalau ibu lihat ini, kamu itu sudah siap ya menghadapi rintangan dengan strategi. Itu ciri orang yang mulai bertumbuh dewasa dalam pengambilan keputusan. Tapi kadang saya juga berpikir Bu, gimana kalau misalnya kita Oke, kalau
Oke, sekarang kita coba simulasi percakapan dengan papa kamu. Anggap saja ibu menjadi papa kamu. Oke, Syakira, papa pikir manajemen itu lebih aman. Komunikasi nanti kamu itu lebih tahu. Oke Bu, saya coba ya. Oke, Uh, Papa, Syakira tahu kalau Papa khawatir, tapi Syakira juga nggak asal pilih. Syakira udah buat rencana 5 tahun ke depan, dan Syakira yakin di komunikasi Syakira bisa sukses dan akan janji bakal serius. tapi sebenarnya banyak orang yang sukses cari kerja karena salah jurusan. Makanya Syakira mulai membuat sesuatu dari awal. Nah, ini bukan asal ikut-ikutan. Syakira juga bisa sambil usaha sendiri. Dunia komunikasi itu sekarang berkembang pesat, nggak kayak dulu lagi. Apakah kamu bisa tanggung jawab kalau suatu saat nanti kamu pada kegagalan? Syakira siap bertanggung jawab, Kak. Tapi Syakira percaya kalau kita kerja keras di orang cita-cita, kita bakal lebih baik. Oke, kamu menyampaikan dengan keyakinan dan data itu bukan menjadi pembangkang, tapi kamu menjelaskan apa yang kamu mau sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang mari kita hadapi sisi praktis ya. Misalnya kita hadapi dari sisi finansial. Banyak yang bilang itu manajemen itu lebih menjanjikan dari segi gaji. Tapi dari sekarang itu menunjukkan bahwa komunikasi itu yang punya portofolio dan spesialisasi justru itu bisa lebih cepat berkembang. Iya Bu, saya lihat di LinkedIn ada alumni komunikasi yang jadi digital strategis dan gajinya tuh lebih tinggi dari entry level management. Betul, intinya itu bukan hanya pada jurusan, tapi juga bagaimana kamu memanfaatkannya. Kayak misalnya seseorang jurusan komunikasi yang aktif, kreatif, dan adaptif bisa unggul. Jadi seperti itu. Jadi bukan soal mana jurusan yang bagus, tapi pada jurusan yang cocok dan saya bisa maksimalin. Tepat sekali. Tepat sekali. Nah, oke, kita akan buat sesi terakhir di minggu depan untuk benar-benar memantapkan pilihan kamu, termasuk menyusun opsi kampus dan jalur masuk lebih lanjut. Mau banget Bu, saya ngerasa ini kayak perjalanan yang membuka mata saya. Bukan cuma soal kuliah, tapi soal mengenal diri. Menurut ibu, kamu itu sudah melangkah sangat jauh. Maka sampai ketemu di sesi terakhir, Syakira. Terima kasih banyak ya Bu, saya bisa jadi lebih berani bicara jujur dan lebih kenal diri saya. Terima kasih kembali, Syakira. Selamat pagi, Syakira. Kita ketemu kembali untuk hari ini. Kita akan di sesi terakhir ya. Ya Bu, selamat pagi. Rasanya itu cepet banget ya, padahal kayak udah panjang banget prosesnya. Oke, di sini ibu tuh senang sekali kamu bisa menjalani ini semua dengan secara terbuka dan jujur. Bagaimana minggu ini? Saya bisa bicara sama Papa Bu. Oh, kalau boleh tahu bagaimana reaksi bapak kamu saat kamu membicarakan tentang jurusan yang ingin kamu pilih? Pas saya bicarakan jurusan yang mau saya ambil, Papa diam dulu agak lama. Tapi setelah saya jelaskan rencana dan hasil konseling, dia bilang, kalau kamu sudah tahu resikonya dan kamu siap, Papa bakal ikut. Oke, menurut ibu itu kalimat yang luar biasa dan itu tandanya kalau kamu itu sudah dianggap bisa ambil tanggung jawab. Saya nangis Bu, rasanya semua ketakutan saya hilang setelah Oke, hari ini kita buat daftar final ya. Jurusan dan kampus utama apa yang akan kamu incar atau apa yang kamu mau kemudian dah? Iya Bu, saya mau ambil ilmu komunikasi di universitas yang pertama itu saya mau di Unpad di Negara, itu pilihan utama. Lalu yang kedua di Universitas Gadjah Mada saya mau ambil jalur tinggi, dan yang terakhir Universitas Brawijaya itu saya nanti mau ambil di SNMPTN. Nah nanti buat cadangannya saya mau ngambil Universitas Multimedia Nusantara di swasta, sama saya mau ambil beasiswa. Terus kalau stikom
dan Stikop Surabaya. Itu kalau saya mau dekat dari rumah. Oke, menurut ibu itu strategi yang cerdas. Kamu itu bisa kombinasi antara jalur SNBP, mandiri, dan swasta dengan potensi beasiswa. Apa yang membuat tempat itu menjadi pilihan utama kamu? Untuk karena program pembuatannya kuat Bu. Ada konsentrasi humas, digital, dan media sosial. Lokasi juga masih relatif terjangkau. Oke, untuk persiapan SNBT, kalau ibu boleh tahu, bagaimana kamu mempersiapkan itu semua? Saya ikut kelas intensif SNBP setiap SNBT. SNBT setiap Senin sama Kamis. Saya juga buat simulasi tryout setiap minggu dan target saya dengan skor 700. Oke, kalau ibu boleh tahu, misalnya nih terjadi nih skenario yang buruk, kamu gagal SNBT dan gak lolos mandiri, apa yang kamu lakukan? Saya bakal ambil opsi UNM dengan beasiswa. Saya sudah kontak admin dan tahu syaratnya. Kalau misalnya nggak lolos juga, saya kerja dulu setahun dan ikut UNM. Oke, menurut saya itu kamu sudah berpikir panjang. Jadi keputusan kamu itu bukan hanya soal jurusan, tapi soal arah kamu ke depannya. Kalau ibu tanya sekarang, siapa Shakira setelah melewati proses ini? Kamu akan jawab apa kalau ditanya? Saya Shakira yang lebih kenal diri sendiri, yang tahu cara beradaptasi, bukan sekadar pertemuan. Oke, kalau ibu boleh tahu, apa makna paling penting dari semua sesi ini untuk kamu? Saya belajar bahwa keputusan penting harus datang dari dalam. Dan saya gak harus tahu semua jawabannya sekarang, tapi saya harus berani melangkah dengan. Oke, di sini aku punya satu keputusan terakhir. Nanti itu tugasnya, kamu harus nih menulis surat kecil untuk kamu di masa depan. Nanti tugasnya dilakukan di rumah ya. Oke Bu, saya kalau sekalian mengikat keputusan ya. Ya, nah nanti surat itu kamu simpan dan kamu baca saat kuliah nanti. Nanti di rumah kamu tulis ya. Nanti ibu tunggu, maksud ibu tunggu nanti kamu kasih tahu ibu nih kalau kamu sudah buat suratnya. Oke, Shakira, sekarang itu kamu sudah melewati proses yang panjang dan sekarang kamu udah bisa memilih jurusan apa yang kamu mau. Ibu bangga kepada kamu. Kamu itu adalah contoh bahwa remaja itu bisa membuat keputusan besar dengan kedewasaan. Oke Ibu, terima kasih. Saya juga banyak belajar dari sesi ini, nggak cuma soal jurusan, tapi tentang diri manusia. Oke, semoga sukses ya Shakira. Jangan lupa, jika kamu bimbang di masa depan, datang lagi ke ibu. Konseling itu bukan hanya untuk masalah, tapi juga untuk menjaga arah hidup kamu ke depannya. Oke, siap Bu. Dan saya janji apapun yang terjadi nanti, saya akan tanggung jawab. Oke, menurut ibu sesi konseling kali ini cukup dan posisinya kamu sudah menentukan apa jurusan yang akan kamu pilih. Menurut ibu sampai di sini aja ya. Baik Bu, terima kasih atas bimbingan kali ini. Oke, sama-sama Shakira.